Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, tim kami akan memperkenalkan atau menjelaskan tentang salah satu produk agroindustri berbasis biotransformasi. Sebelumnya, perkenalkan identitas tim kami terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jendia Yakubia, NIM 211710301010, berasal dari kelas PIPA. Nama saya Silvi Rohmatika dengan NIM 211710301055 dari kelas TIPA. Di sini kami akan menjelaskan produk agroindustri berbasis biotransformasi, yaitu kecap ikan gabus dengan hidrolisis enzim bromelin menggunakan sari nanas. Deskripsi produk. Kecap ikan adalah produk tradisional yang sudah lama dikenal oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kecap ikan mempunyai rasa asin dan aroma yang khas, sehingga cocok untuk lauk bahan pangan nasi. Kecap ikan adalah kecap yang dibuat dari bahan baku daging melalui proses hidrolisis enzimatis, yakni pemisahan protein dengan mengandalkan aktivitas enzim-enzim. Kecap ikan berbeda dengan kecap dari bahan kedelai. Kecap ikan berwarna kekuning-kuningan hingga berwarna coklat muda jernih, berasa agak asin, dan mengandung banyak senyawa nitrogen. Kecap ikan dapat dibuat dari berbagai jenis ikan, baik dari ikan tawar, contohnya ikan gabus, maupun ikan air laut, dengan menggunakan berbagai metode pembuatan kecap. Ikan yang biasa dijadikan bahan baku kecap ikan antara lain ikan makarel dan ikan herring. Lalu, kenapa ikan gabus dipilih sebagai bahan untuk membuat kecap ikan? Ikan gabus merupakan salah satu ikan air tawar yang mempunyai kandungan protein cukup tinggi. Kadar protein ikan gabus lebih tinggi dibandingkan dengan ikan bandeng, ikan emas, dan ikan kakap maupun ikan sarden. Kecap ikan biasa dikonsumsi sebagai bumbu atau digunakan sebagai aroma hidangan tertentu. Pembuatan kecap ikan secara tradisional dilakukan dengan cara fermentasi. Cara ini membutuhkan waktu yang lama sekitar 6 sampai dengan 12 bulan. Akhir-akhir ini telah dikembangkan produk kecap ikan yang pembuatannya menggunakan enzim. Pembuatan dengan menggunakan enzim ini dilakukan untuk mengatasi pembuatan kecap ikan yang membutuhkan proses fermentasi yang lama. Untuk mendapatkan kecap ikan dengan waktu yang cepat, maka perlu adanya penambahan enzim dalam proses pembuatannya. Salah satunya yaitu dengan menambahkan enzim bromelin yang diperoleh dari sari buah nanas. Selanjutnya ada enzim yang digunakan. Ekstrak enzim bromelin pada buah nanas. Bromelin adalah salah satu enzim proteolitik atau protease, yaitu enzim yang mengkatalisa penguraian protein menjadi asam amino dengan membangun blok melalui reaksi hidrolisis. Buah nanas mengandung enzim proteolitik, yaitu bromelin yang merupakan enzim protease yang mampu memecah protein, oleh karena itu dapat meningkatkan kadar protein terlarut. Berdasarkan penelitian Muhyiddin tahun 1999, enzim bromelin pada buah nanas dapat digunakan pada proses pengolahan bungkil kacang-kacangan menjadi konsentrat protein nabati. Enzim bromelin digunakan secara autolisis pada pH 4,6, tidak hanya dapat menghidrolisis ikatan asam amino, tapi juga pada ikatan glisin, alanin, dan serin, menurut Breuer pada tahun 1910. Bromelin juga merupakan salah satu enzim sulfhidryl atau mempunyai keaktifan terhadap protein dengan gugus S, yaitu sistem dan metionin yang memerlukan pengaktifan oleh sistein ataupun cyanid untuk mencapai keaktifan maksimum. Penambahan bromelin dapat memperpendek waktu fermentasi kecap ikan. Bahan penghidrolisisnya yaitu sari nanas yang mengandung enzim bromelin dan garam NaCl sebagai bahan pengawet pada produk kecap ikan.
Konsentrasi sari nanas yang ditambahkan adalah 6,8 dan 10%. Konsentrasi garam NaCl yang digunakan yaitu 3,5 dan 7%. Enzim bromelin sebagai enzim protease yang dapat mengurai protein dalam kolagen dan serat otot. Selanjutnya ada persyaratan pertumbuhan atau kondisi reaksi. Hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan atau kondisi reaksi pada pembuatan kecap ikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menaikkan suhu fermentasi. Pada produk kecap ikan, peningkatan suhu 45 derajat Celcius serta mengurangi kadar konsentrasi garam dapat mengurangi waktu fermentasi. Fermentasi kecap ikan pada suhu 50 derajat Celcius menghasilkan kandungan total nitrogen lebih tinggi dibanding fermentasi pada suhu 35 derajat Celcius. Untuk itu, meningkatkan suhu fermentasi dapat mempertinggi derajat kecepatan hidrolisis, di mana dapat mempercepat proses fermentasi. Meskipun begitu, fermentasi pada suhu tertinggi yaitu 50-65 derajat Celcius dapat menghasilkan aroma matang yang kurang disukai. Yang kedua ada hidrolisis asam. Penambahan asam disarankan untuk mempercepat proses fermentasi kecap ikan. Kekurangan dari proses ini yaitu aroma dan rasa yang dihasilkan. Hidrolisis kecap ikan dapat dipercepat dengan proses autolisis pada pH 4 dan konsentrasi garam yang rendah, yang diikuti dengan neutralisasi dan penambahan garam. Yang ketiga ada hidrolisis alkalin. Tenenbaum et al. Pada tahun 1970 melaporkan perlakuan alkalin dapat membantu memodifikasi protein yang tidak terlarut. Yang keempat ada hidrolisis enzim. Fermentasi kecap ikan dapat ditingkatkan dengan penambahan enzim atau biasanya papain, bromelin, atau bakteri protease lainnya. Penambahan bromelin dapat memperpendek waktu fermentasi kecap ikan. Enzim tumbuhan termasuk bromelin dapat mencerna jaringan otot ikan dalam waktu yang pendek, kemudian memproduksi hidrolisat dengan distribusi dan komponen konsentrasi nitrogenus yang hampir sama dengan kecap ikan, tapi mempunyai aroma yang berbeda. Penambahan bromelin mempercepat proteolisis, tapi tipikal aroma tradisional yang dihasilkan kecap ikan belum ditinjau secara luas. Selanjutnya, kondisi reaksi pada enzim bromelin ditentukan oleh A. Aktivitas proteolitik. Aktivitas proteolitik enzim bromelin ditentukan dari tingkat kematangan buah nanas. Namun, kandungan enzim bromelin dalam buah nanas tidak mempengaruhi aktivitas enzim bromelin. Semakin matang buah nanas, maka kandungan enzim bromelinnya semakin banyak. Sebaliknya, aktivitas enzim akan berkurang pada tingkat kematangan tertentu. B. Suhu optimum. Suhu optimum enzim bromelin terdapat pada suhu reaksi 55 derajat Celcius, yaitu sebesar 0,053 mCu per miligram. Semakin tinggi suhu, semakin banyak molekul dengan energi kinetik beraksi. Enzim bromelin dapat terinaktivasi pada suhu pasteurisasi. C. pH optimum. pH optimum enzim bromelin yaitu pada rentang 5,5 sampai 8. Kondisi optimum dari daging buah nanas matang dicapai pada pH 6,5 dengan temperatur 500 derajat Celcius selama 20 menit. D. Kondisi penyimpanan. Kondisi penyimpanan dan pengolahan nanas biasanya dapat mengurangi aktivitas bromelin, sehingga perlu adanya kondisi stabil untuk enzim bromelin saat proses reaksi berlangsung. E. Stabilitas enzim bromelin. Untuk mempertahankan aktivitas enzim bromelin, maka perlu diketahui stabilitasnya. Tingkat kestabilannya ditunjukkan dengan nilai EA. Nilai stabilitas enzim bromelin yang baik pada buah nanas yaitu dengan nilai EA sebesar 313,18 plus minus 57,44 kJ per mol. Selanjutnya, skema pembuatan kecap ikan. Yang pertama adalah ikan gabus dibersihkan dan dikukus selama 15 menit. Setelah itu, diambil dagingnya dan dihaluskan. Sementara itu, buah nanas muda dibersihkan dan diblender untuk menjadi jus.
Jus nanas itu kemudian disaring dan didapatkan sari nanas. Kedua bahan tersebut kemudian dicampur dalam Erlenmeyer dan ditutup dan disimpan. Setelah itu juga ditambahkan NaCl pada bahan-bahan tersebut. Selanjutnya, campuran tersebut disaring dengan pompa vakum, kemudian difiltrat untuk dipanaskan selama 5 menit menggunakan suhu di atas 70 derajat Celcius. Mekanisme reaksi enzim bromelin. Mekanisme reaksi enzim bromelin pada fermentasi ikan gabus. Menurut seorang tokoh yang bernama Ketaren dengan penelitiannya tahun 1990, spesifitas atau kespesifikan reaksi-reaksi enzimatik bergantung pada struktur sisi aktif atau active site. Agar suatu reaksi berlangsung, maka molekul reaksi harus berada dalam ruangan sisi aktif dari apoenzim atau bagian protein dari enzim. Selama reaksi enzim akan terlihat beberapa komponen, yaitu substrat atau komponen tempat terjadinya transformasi kimia, molekul kofaktor, dan medium seperti air. Untuk penguraian suatu senyawa atau substrat atau suatu enzim secara sederhana dapat dilukiskan sebagai berikut, yaitu enzim ditambah substrat menjadi kompleks enzim substrat, kemudian menjadi enzim dan hasil reaksi. Kerja enzim proteolitik dari tanaman lebih menyukai serat-serat tenunan pengikat. Enzim tersebut mula-mula merusak mukopolisakarida dari matriks substansi dasar, kemudian secara cepat menurunkan serat-serat tenunan pengikat menjadi massa yang amorf. Mekanisme reaksi hidrolisis ikatan peptida protein dalam daging ikan gabus oleh gugus aktif SH dari asam aminocysteine dalam enzim bromelin dapat dilihat pada gambar berikut. Pemutusan ikatan peptida ini diawali dengan adanya serangan nukleofilik atom S dari gugus sulfhidril asam aminocysteine pada atom karbon pada ikatan peptida substrat. Ikatan SC ini menyebabkan satu ikatan dari CO putus sehingga atom O menjadi bermuatan negatif. Oksigen yang bermuatan negatif akan menyerang atom C sehingga ikatan C dengan S putus. Tahap berikutnya adalah hidrolisis dengan bantuan air atau H2O, di mana OH akan menyerang atom C asil enzim sehingga terbentuk komponen karboksil. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pada gambar 2, 3, dan 4, penambahan sari nanas 10% dengan waktu 3 hari terjadi penurunan hasil protein. Hal ini disebabkan hidrolisis dihambat oleh produk hidrolisis atau oleh pemutusan rantai pada semua ikatan peptida yang dihidrolisis oleh enzim. Interaksi protein-protein terlarut yang lebih besar menyebabkan penurunan aktivitas pelarut sehingga kelarutan protein dalam pelarut akan berkurang dan pada akhirnya protein akan mengendap secara langsung. Semakin lama waktu hidrolisis yang diberikan, maka semakin optimal enzim dapat menghidrolisis protein substrat. Berdasarkan ketiga gambar di atas menunjukkan, semakin lama waktu hidrolisis menyebabkan konsentrasi protein hasil hidrolisis meningkat. Hal ini disebabkan lamanya waktu kerja enzim mempengaruhi keaktifan, sedangkan kecepatan katalis enzim akan meningkat dengan lamanya waktu reaksi. Waktu hidrolisis merupakan faktor yang berpengaruh terhadap banyaknya jaringan ikat yang terhidrolisis. Waktu yang lebih lama menyebabkan jaringan ikat yang terhidrolisis lebih banyak. Penambahan enzim pada konsentrasi tertentu membutuhkan waktu untuk inkubasi tertentu. Selanjutnya ada gambar 5. Dari gambar ini dapat dilihat semakin besar kadar garam yang ditambahkan, maka semakin sedikit jumlah mikroba yang dapat menginkubasi produk. Hal ini disebabkan karena garam dalam konsentrasi tinggi dapat menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk dan patogen. Selanjutnya, nilai tambah produk.
ikan gabus adalah salah satu ikan air tawar yang mempunyai kandungan protein yang tinggi. Untuk meningkatkan nilai tambah dari ikan gabus yang bernilai ekonomis rendah dan meningkatkan daya simpan gizi ikan, maka dimanfaatkannya menjadi salah satu produk bioproses yaitu kecap ikan. Untuk nilai tambah produk yang pertama adalah produk kecap ikan yang menggunakan sari nanas lebih berkualitas. Hal ini karena terdapat enzim bromelin yang dapat mempercepat proses pembuatan kecap ikan. Yang kedua adalah bertambahnya nilai gizi. Bertambahnya nilai gizi ini karena pada ikan gabus yang sudah mengandung banyak protein, dengan ditambahkannya sari nanas yang mengandung berbagai zat seperti karbohidrat, protein, kanji, lemak, asam nikotin, kalsium, fosfor, besi, asam organik, enzim nanas, dan sebagainya, sehingga menambah kandungan gizi dalam produk kecap ikan tersebut. Selanjutnya ada daya simpan lebih lama. Karena pembuatan kecap ikan termasuk dalam teknologi pengawetan ikan. Yang keempat ada menambah nilai ekonomis. Ikan gabus yang awalnya bernilai rendah setelah mengalami pengolahan menjadi kecap, nilai ekonomisnya menjadi lebih tinggi. Sekian penjelasan video dari tim kami mengenai salah satu produk agroindustri berbasis biotransformasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.